Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Bapak Ibu, marilah kegiatan pada hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, ampunilah dosa dan kesalahan kami, supaya kami pantas menghadap-Mu pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami guru-guru dan karyawan TK Kanisius-Sengkan mengucap syukur atas rahmat dan berkat serta kesehatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat sampai di Gua Maria Dolorosa ini dengan selamat untuk memuliakan nama-Mu, dengan mendengarkan sabda-Mu serta berdoa rosario bersama untuk menghormati Bunda Maria di akhir bulan Oktober ini. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat mendengarkan sabda-Mu, meresapkan, memahami, dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, tuntunlah kami semua ke jalan-Mu yang benar. Berilah kami kemudahan serta kelancaran dalam karya kami masing-masing, sehingga nama-Mu selalu kami muliakan. Doa ini kami mohon dan kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayatnya yang pertama 7 sampai ke 11.
Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu orang tua murid yang ada di rumah, Bapak Ibu guru yang ada di tempat peziarahan Gua Maria Santa Dolorosa di Pakem ini, dan anak-anakku yang tercinta, selamat siang berkat Tuhan. Selamat siang berkat Tuhan. Sebelum kita mau mengadakan doa rosario bersama dalam rangka penutupan bulan rosario bulan Oktober ini, kita mengadakan renungan bersama-sama. Yang renungan pada hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, ayat 7 sampai 11. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada satu makhluk pun di jagat raya ini yang bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak ada padanya. Kita bisa mengeluarkan selembar uang 10 ribuan yang hanya ada kalau kita punya, entah di dompet, entah diselipkan di buku, atau di mana saja yang bisa terjangkau dengan tangan kita. Hal sederhana ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana orang bisa menampilkan sebuah sikap. Hanya orang yang menganggap dirinya rendah yang akan meninggikan diri di antara orang lain. Dan orang yang sadar bahwa dirinya ini bernilai tinggi justru akan merendahkan diri. Sebuah kontradiksi yang mungkin perlu kita renungkan pelan-pelan. Orang yang memandang dirinya rendah atau merendahkan dirinya akan meninggikan dirinya di hadapan orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Orang lain yang memandang dirinya berharga akan menilai orang lain juga sebagai orang yang berharga. Berbahagialah kita semua sebagai para pengikut Kristus, karena Kristus sendiri telah menunjukkan kemuliaannya. Tidak ada
penghinaan apapun yang dapat membuat Yesus kehilangan kasih-Nya. Bahkan penghinaan terbesar yang ada dilakukan oleh manusia yaitu pembunuhan dengan amat sangat hina yang dilakukan atau dirasakan Yesus pada kematian di kayu salib. Dan itu tidak akan memudarkan cahaya kemuliaan Kristus. Demikianlah Kristus Yesus yang Maha Tinggi mampu merendahkan dirinya sampai ke bawah penghinaan manusia. Tetapi Dia yang Maha Mulia tidak akan pernah kehilangan kemuliaannya. Maka Bapak, Ibu, dan anak-anakku, kita pun sebagai anak-anak Kristus, hampir tidak ada hal yang dapat menghina kita, menghina iman kita, menghina Yesus Kristus Tuhan kita. Kristus telah menerima penghinaan yang paling hina dari segala penghinaan yang pernah ada. Dengan cara yang sama ini pula, para martir menerima kemuliaan. Tidak ada yang bisa menghancurkan iman mereka, bahkan maut sekalipun, karena Kristus mereka pegang teguh. Hidup atau mati, mereka adalah milik Kristus. Mereka yang telah dihina dan direndahkan dengan kematian, kini hidup dalam kemuliaan surgawi. Bagaimanakah dengan kita? Masih seringkah kita marah ketika kita dihina? Di mata Tuhan, kita semuanya berharga. Maka Gereja Katolik pun selalu memperjuangkan penghargaan terhadap martabat manusia. Seluruh ajaran gereja selalu berusaha menjaga agar tidak ada satu manusia pun yang dikorbankan. Sebaliknya, setiap manusia harus diantar kembali kepada kemuliaannya sebagai citra Allah. Mari kita renungkan renungan ini. Renungankanlah iman kita. Satu-satunya hal yang bisa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah adalah dosa-dosa kita sendiri. Karena pada saat itu kita semua adalah menolak kasih Allah. Maka dari itu, marilah kita bertobatlah dan kembali kita kepada Allah. Mari kita hidup sebagai pribadi-pribadi ilahi yang menghadirkan cahaya Kristus di mana kita berada, baik di masyarakat, baik di tempat kerja kita, baik di dalam pertemanan kita, dan dimanapun kita berada. Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, dan anak-anakku yang terkasih, inilah renungan dari Injil Lukas tadi yang bisa kita sampaikan. Mari kita bersama-sama, kita selalu rendah hati di hadapan sesama dan di hadapan Allah, supaya kita bisa bersama-sama layak dan pantas menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih dan berkah Tuhan.
bagi kelangsungan dan kemajuan pendidikan di TK Kanisius Indria Bakti Sengkang. Allah Bapa yang Maha Baik, sertailah seluruh usaha baik untuk kemajuan sekolah kami TK Kanisius Indria Bakti Sengkang. Mohon berkat-Mu untuk semua pihak yang terlibat dalam seluruh proses pendidikan, baik kepada sekolah, staf guru, karyawan, para siswa dan orang tua siswa. Semoga cahaya kasih dan kebenaran menerangi seluruh fungsionaris pendidikan yang ada, agar sekolah ini boleh menjadi saksi kebenaran bagi dunia dan manusia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan TK Kanisius Sengkang Indria Bakti, semoga Bapak Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi TK Kanisius Indria Bakti Sengkang, kobarkanlah semangat para siswa dalam tugas belajar, terlebih dalam masa pandemi ini, agar kelak menjadi orang yang berdaya guna bagi yang lain dan berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua di rumah dan para guru di sekolah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya Allah, lindungilah bangsa dan negara kami dan jauhkanlah dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Bebaskanlah segera dari pandemi COVID-19. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai daerah, mampu memimpin rakyat dengan penuh kebijaksanaan selaras dengan kehendak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari Bapak Ibu Guru kita hening sebentar untuk menghaturkan wujud-wujud pribadi kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita berdoa Rosario. Bunda Maria, Ratu Rosario, Engkau sudah datang ke Fatima, memberitakan kepada ketiga anak gembala harta rahmat yang terkandung dalam doa Rosario. Sudilah membangkitkan dalam hati kami devosi ini, agar dengan merenungkan misteri-misteri penebusan putramu, kami diperkaya dengan hasil buahnya, membawa perdamaian bagi dunia dan pertobatan bagi para pendosa, serta memperoleh anugerah khusus yang kami mohon dalam doa Rosario ini. Marilah kita doakan permohonan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekatlah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarga, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau
dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami mohon nanti dijawab dengan doakanlah kami. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rufus, Doakanlah kami. Santo Paulus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dwina, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. dan para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit. Doakanlah kami. Santo Petrus Canisius, Doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Penuhilah kami dengan rahmat Allah, sehingga kami sanggup menghayati tugas panggilan kami menjadi rasul-rasul-Mu dalam hidup kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian kegiatan kami, selanjutnya di tempat masing-masing, agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Santo Petrus Canisius, Doakanlah